yang baik Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini kami bisa berkumpul dan beribadah fajar. Semua anak kasih yang luar biasa. Terima kasih selalu merindukan saat-saat ini Tuhan. Kami bersyukur selalu Tuhan. Bersatukan hati kami dalam Engkau Tuhan. Terus jaga kami, berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Sehingga kekuatan yang daripadamu Tuhan menuntun kami semua Tuhan. Hadir pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang memberikan kekuatan bagi kami. Membawa hati kami Tuhan. Membawa rindu kami. Menambahnya awal pagi Tuhan. Karena memberikan terbaik. Terbaik Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Kau selalu ada bagi kami semua. Hari-hari Tuhan. Saat kami memanggil, saat kami tidak memanggil, Kau selalu ada bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Tempat bersembuh
Kami percaya Tuhan, kami atas waktu yang percaya telah Kau Tuhan, siapkan bagi kami. kami bersyukur Bapa. Bila bukan jiwa kami, Oh roh kami dan sana, haleluya. Kami rasakan Tuhan, kami rasakan Tuhan. Terima kasih. Kau hadir di sini Tuhan, Syekh ya Allah ya Kau Allah. hadir di hati kami, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Kau Raja di atas segala raja. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Rasakan kita punya Tuhan yang besar. Katakan dengan hati yang penuh penyembahan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Katakan sekali, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat
Tuhan, khususnya untuk gerejamu Tuhan, Gereja Bethani Jemaat Immanuel ya Tuhan. Berkatilah Bapa, di mana besok hari Tuhan kami akan melakukan pelayanan ini Tuhan untuk Engkau Tuhan. Berkatilah para pelayanmu Bapa yang akan melayani Engkau di esok hari Tuhan, agar mereka dapat melayani Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, tanpa ada halangan apapun Tuhan. Kami serahkan jalan dan ibadah besok Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkatilah juga pembicaranya Tuhan yang akan membawakan sebagian firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Berkatilah Bapa apa yang dikeluarkan Tuhan, perkataan dari beliau Tuhan, agar jadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Banyak jiwa yang menangkap Tuhan melalui firman yang disampaikan esok hari ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan, di mana mereka sedang mengejar sebuah universitas ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan agar mendapatkan hasil yang terbaik ya Tuhan, di mana Bapa kemarin Bapa mereka telah menyelesaikan UTBK mereka Tuhan, agar hasil Bapa yang telah dijalankan ini Tuhan agar mendapatkan hasil yang terbaik ya Tuhan. Universitas yang diinginkan Tuhan tercapai ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan anakmu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkatilah juga untuk para jemaat-Mu yang mungkin banyak pergumulannya ya Tuhan, tapi kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan. Berkatilah ya Tuhan apa yang menjadi pergumulannya Tuhan dapat Engkau jawab ya Tuhan melalui cara-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan para jemaat-Mu ini Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, di mana pada tanggal 23 nanti Tuhan kami akan pergi Tuhan ke World of Wonders ya Tuhan. Berkatilah Tuhan perjalanannya Tuhan dari rumah-Mu ini Tuhan sampai ke World of Wonders, dan kami kembali lagi Tuhan ke rumah-Mu ini Tuhan dalam keadaan sehat ya Tuhan, dengan cuaca yang baik juga ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan jalannya acara ini ke dalam tangan-Mu. Dan nama Bapa kami berdoa hari ini. Terima kasih bagi sudah menjadi ampun yang segala dosa kami tidak tahu berkenan Bapa kami menyerahkan kejadian di tangan-Mu. Kami tak tahu ya Bapa bagaimana nanti, tapi kami percaya kami bicara sesuatu yang benar dan kepada Engkau ya Bapa. Ya Engkau yang pegang gereja kami ini Bapa, Kau menjadi kepala gereja kami ya Bapa, menjalannya tidak juga berkemenangan ya Bapa. Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus-Mu dalam gereja kami ya Bapa, menjamah setiap jemaat-Mu ya Bapa. Berikan kepada kami hati yang mengasihi Engkau ya Bapa, hati yang mengasihi Engkau dengan tulus ya Bapa, sehingga akan senantiasa sabar berkenan kepada Engkau ya Bapa. Kami juga menyerahkan untuk Pak Johan ke dalam tangan-Mu, jalan hikmat-Mu, kenyataan-Mu senantiasa atas beliau ya Bapa. Jalan kiranya Pak Johan berkenan kepada Engkau ya Bapa. Setiap apa yang direncanakan dalam seluruh penyakit kehendak-Mu saja ya Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga dalam tangan-Mu, dalam keluarga kami Kau berkati ya Bapa. Juga Tuhan, ketika mereka menyatakan mengajar kami dan kami Kau berkati seperti kami Bapa. Ya Bapa, Tuhan berikan hikmat dalam mencari nafkah ya Bapa. Berikan kepada kami semua ya Bapa, berkiranya suami kami ya Bapa mencari nafkah dengan takut Engkau ya Bapa. Dan kiranya Kau kirimkan para pembeli Bapa, kirimkan para pembeli untuk bisa kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, darah suami kami menjadi imam dan keluarga kami, bahwa kami dan anak cucu mantu kami datang kepada Engkau ya Bapa. Akan lebih dekat lagi, kalau suami kami juga menjadi suami yang tegar dalam menghadapi setiap masalah itu dengan datangnya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami pada Ibu, berikan kami bijaksana Bapa, berikan kami hikmat-Mu Bapa dalam kami mengambil keputusan juga Bapa. Tuhan, tolonglah kami, karena kami menjadi candang doa yang tegar ya Bapa dalam menghadapi setiap masalah, dan masalah suami kami, terhadap masalah anak kami, cucu mantu kami Bapa. Dalam kami menjadi kesukaan mereka ya Bapa.
Tuhan kuatkan kami sebagai ibu-ibu ya Bapak yang menghadapi masa-masa sukar ini. Dalam tangan kekayaan-Mu ada pada kami ya Bapak. Biarlah bilangnya Engkau mengasihi kami ya Bapak. Kami juga berdoa buat anak cucu mami kami ya Bapak. Biarlah Kau berkatilah mereka ya Bapak. Biarlah berkat Ishak, Abraham dan Yakub, mereka turut kasus mereka ya Bapak. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang berkasih ya Bapak. Kami tak tahu bagaimana ketebalannya nanti ya Bapak. Tapi kami percaya pada tangan-Mu yang maha kuat yang menuntun masa hidup mereka ya Bapak. Kami serahkan kepadamu. Biarlah di dalam rumah tangga kami ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, dan kemuliaan kepada Kau ya Bapak. Kami berdoa kepadamu ya Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup juga semuanya tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur baginya. Amin. Terima kasih Tuhan, selalu percaya Engkau, selalu menjaga hidup baik dan pintar dan Tuhan bersama dia diutarakan oleh dari ganti kita satu puji. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu
kehadiran-Mu ya Tuhan. Bapa, Kau berkati rumah kami, gereja kami ya Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan dari bibir dan lidah kami ya Bapa di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Berkati Bapa gembala kami, Ibu gembala kami ya Bapa, untuk terus kuat ya Bapa, bersatu hati ya Tuhan dalam menjalankan rumah-Mu, gereja-Mu ini ya Tuhan. Beri kami ya Tuhan hati yang selalu taat ya Bapa, dan selalu rindu ya Bapa di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Beri kami hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas penyertaan dan kasih karunia-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Ya Bapa, biarlah kehendak-Mu jadi atas setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Kami percaya persoalan Tahu Tuhan apa yang kami bawa. Tuhan hati kami berdoa. Kami percaya segala apa yang bertanakan bisa saudara percaya. Kau juga selalu menjawab dengan yang terbaik, dengan yang terbaik. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, pada kami ini bersatu hati untuk gereja-Mu Tuhan, di mana Kau tahu Tuhan, tapi visi kami juga Tuhan dari gereja ini Tuhan Kau memberkati, mana kami punya satu kerinduan Tuhan untuk mencari tempat Tuhan untuk beribadah tempat yang lebih luas, di mana kami boleh beribadah dengan leluasa Tuhan. Jadi Kau tahu orang Tuhan kerinduan hati umat-Mu Tuhan, berjalan Tuhan, biar Engkau sendiri akan menunjukkan tempat di mana kami akan beribadah. Tuhan tolong kami ya Bapa, di tahun ini juga Tuhan, biar kami boleh mendapat tempat yang baru Tuhan. Kami percaya kehendak menjadi semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga bagi hamba-Mu Pak Johan, Tuhan memberikan hikmat-Mu, memberikan kekuatan, biar Roh Kudus menyertai senantiasa dalam pelayanannya Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan. Memberkati dia Bapa, berkati keluarganya Tuhan, istri, cucu mantu, anak-anak Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi terang, menjadi garam Tuhan dalam dunia ini Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, masing-masing Tuhan, pengerja-Mu Tuhan, berikan kami juga Tuhan hati yang senantiasa Tuhan, rindu Tuhan untuk dapat melayani Engkau Tuhan dengan penuh kesungguhan Tuhan, dengan penuh kerendahan hati Tuhan, biar hidup kami boleh berkenan senantiasa kepada Engkau Tuhan. Dalam setiap apapun kami lakukan di dalam jemaat-Mu tempat ini maupun dimanapun kami berada, supaya hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan, hidup kami menjadi terang Tuhan bagi lingkungan di mana kami berada Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa memberikan pimpinan, memberikan kemampuan, kasih karunia, memberikan senantiasa Tuhan kemampuan hidup kami, dan kami melakukan Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan di hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan bahwa dalam setiap kami percaya kami mengutarakan Tuhan semua yang menjadi yang terbaik dari kita. Kami juga percaya Tuhan Kau berkati seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah menanggungkan berkat-Mu di dalam rumah-Mu, di gereja kita, di jemaat Immanuel, khususnya dalam persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan dan yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan, apapun kerinduan di dalam kehidupannya Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, semuanya Engkau bawa berhasil dan Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan kekuatan di dalam kehidupan kami, dan khususnya juga di dalam rumah-Mu, di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan, manapun kami ditempatkan Tuhan di dalam rumah-Mu,
Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada Tuhan. Dimanapun Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Khususnya di dalam rumah-Mu, Gereja Betani Jemaat Immanuel ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Jiwa-jiwa yang hadir Tuhan, terus Tuhan, Engkau berkati, Engkau jaga hati mereka agar terus satu dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau yang memilih rumah-Mu di tempat ini, di Ruko Pasar Modern ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rancangan yang luar biasa Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, terang-Mu terus bersinar dan terpancar Tuhan di dalam rumah-Mu di Gereja Betani Jemaat Immanuel di Pasar Modern ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami banyak akan menuai jiwa-jiwa Tuhan yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Kau kirimkan terus, Kau kumpulkan terus Tuhan di dalam rumah-Mu Gereja Betani Jemaat Immanuel di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan di Ruko Pasar Modern ini Tuhan menjadi tempat yang luar biasa Tuhan, menjadi tempat yang terus Tuhan Kau nyatakan kebesaran-Mu di dalam rumah-Mu di Gereja Betani Jemaat Immanuel di dalam Pasar Modern ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam rumah-Mu di tempat ini. Begitu juga para hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan, dan jemaat yang hadir Tuhan. Terus Tuhan Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan di dalam Engkau Tuhan, agar mereka terus Tuhan Kau satukan hati Tuhan, dan agar mereka terus merasakan berkat-Mu yang luar biasa di dalam baik dalam pekerjaan dan kehidupan pribadinya Tuhan, dan kehidupan di dalam rumah tangganya. Kami percaya Tuhan, melalui berkat-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupannya Tuhan, kami semua semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami selalu ingat akan kasih-Mu yang luar biasa. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan, dan di dalam pelayanan kami apapun Tuhan yang Kau kehendaki Tuhan, Kau pakai Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber segala-galanya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Raja di atas segala raja Tuhan. Kami percaya Engkau jawab dengan yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus pulihkan kesehatan Pak Yongki Tuhan, sudah dioperasi. Kami percaya, kami serahkan semua hasilnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hasilnya akan yang terbaik Tuhan. Pak Yongki dapat melihat Tuhan keindahan yang Kau berikan di dalam kehidupannya Tuhan, dengan mata yang sudah dioperasi Tuhan. Kami percaya semakin besar Tuhan hati Pak Yongki sebagai saksi-Mu yang luar biasa Tuhan, dari apa yang dia rasakan Tuhan. Berkat-Mu yang terbaik dalam kehidupannya terus Kau nyatakan, biar Pak Yongki semakin kuat di dalam Engkau Tuhan, semakin menjadi saksi-Mu dan terang-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Kami juga serahkan keluarga kami ini matur Tuhan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah perencanaan untuk operasinya Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya tangan-Mu Tuhan selalu Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan untuk tulang-tulang yang bengkok Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang kuasa bilur salib-Mu Tuhan, darah-Mu Tuhan, Engkau akan membentuk kembali Tuhan tulang-tulang yang bengkok Tuhan. Engkau akan luruskan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus
tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dengan perantaraan apapun juga Tuhan, kami percaya Kau punya Tuhan rancangan yang terindah dalam kehidupan Ibu Margun Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Ibu Margun Tuhan dapat beraktivitas kembali normal Tuhan seperti biasa Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan Ibu Margun Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa dan semakin hari terus Tuhan menjadi saksi-Mu yang luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Dan Ibu Margun Tuhan selalu Tuhan apapun yang diperlukan di dalam kehidupannya Tuhan, khususnya untuk anaknya Tuhan Naomi Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biar Naomi dapat menyelesaikan kuliahnya dengan nilai yang terbaik Tuhan dan hasil yang terbaik Tuhan, serta mempunyai masa depan yang terbaik Tuhan, sehingga Naomi dapat mengangkat segala apapun Tuhan yang menjadi pergumulannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau nyatakan dalam berkat-Mu yang berlimpah. Kami percaya Pak Margun Tuhan Kau bentuk Tuhan hati dan pikirannya agar ingat kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya biar Pak Margun dapat menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup mengubah hati dan pikirannya Tuhan yang tidak baik menjadi baik Tuhan. Biarlah keluarga Ibu Margun dan Pak Margun selalu sehati dan sepikir Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga Kau berkati Ibu Nibong Tuhan yang akan keluar negeri. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menjaga kesehatannya. Ibu Nibong dan keluarga besarnya pergi dan pulang dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Kami percaya biar Ibu Nibong Tuhan dalam menjalankan terapinya berjalan dengan baik Tuhan dan mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat-Mu terus mengalir Tuhan di dalam ibadah doa fajar pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan berkati Bapak Kepala kami akan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang diperkatakan Tuhan semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom saudara. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita selalu mengucap syukur apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pertama, ya kita masih diberikan kesempatan untuk terus mendekat, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini, khususnya di Gereja Betani Immanuel. Saudara, di setiap kehidupan kita pasti kita pun mempunyai sesuatu tujuan, ya. Begitu juga kita berkumpul di tempat ini, itu pun ada sesuatu atau tujuan yang kita akan raih, saudara. Ya, tujuan tersebut ya bisa secara keduniawian atau kerohanian. Ya. Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus di Yohanes 6 ayatnya yang ke-16, saudara. Di sini dikatakan dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu, saudara. Ya, di sini ada kata malam dan di ayat 16 itu malam ini berarti artinya itu ada ketenangan atau istilahnya mungkin sebagian ada di zona aman. Ya mungkin ya hidupnya aman-aman saja, ya mungkin masalah pun nggak terlalu besar, saudara, ya. Tetapi kita pun jangan terlena dari yang namanya malam ini, saudara. Ya, kita pun tidur, ya istirahat, itu ada ketenangan. Terkadang masuk juga pikiran-pikiran yang bisa baik, bisa tidak baik, saudara. Ya, terkadang kita selalu memprediksi kedepannya mau gimana, ini situasi
situasi ekonomi gitu kan, apakah kita bisa makan atau tidak ya. Terkadang kita punya pikiran begitu pada saat malam. Karena kenapa? Malam itu kita sebenarnya waktunya istirahat, saudara. Ya, waktunya istirahat, waktunya tenang, saudara. Tetapi pikiran kita yang melayang-layang, saudara. Ya. Nah, mungkin ada berpikir, oh ini gereja, ini begini, ya gereja itu ya begitu, saudara ya. Terkadang kalau seandainya waktu malam ya banyak sekali yang mungkin melihat media sosial, saudara, itu banyak mempengaruhi pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita, saudara. Tetapi kalau seandainya siang, karena siang itu kebanyakan kita beraktivitas, jadi kita hanya berfokus kepada tujuan, saudara. Tujuan sebetulnya kita aktivitas kita tuh buat apa, saudara? Ya mungkin ibu rumah tangga, ya mungkin membersihkan rumah, ya tujuannya supaya rumahnya bersih, saudara. Dan dia tidak pikirannya itu ya tertuju kepada untuk membersihkan rumah, saudara. Ya. Nah waktu malam ini, saudara, ini yang harus hati-hati, saudara. Ya. Dimana ada ya Daud pun, saudara, dalam ketenangan, dalam zona aman, dalam zona ya kekuasaan yang luar biasa, dia jatuh dalam dosa, saudara. Ya, dia mengambil keputusan yang salah, saudara ya. Tetapi ya Daud itu Daud berbalik kepada Tuhan, yaitu nama Tuhan, saudara ya. Nah, jadi hati-hati dari yang malam ini, saudara. Lalu di sini ada kata murid-murid Yesus pergi ke danau. Ya, murid-murid pergi ke danau, jadi dia pergi ke suatu tempat karena dia mau mau pergi ke ke tujuannya, saudara ya, ke tujuan. Jadi dia pergi ke suatu tempat dan naik ke perahu. Dia naik ke perahu, dia pakai alat itu untuk mencapai tujuan, saudara ya. Karena gini, setiap kali kita untuk memperoleh tujuan, tidak mungkin kita tidak memakai suatu namanya alat atau suatu namanya fasilitas, saudara. Contoh, misalkan kita mau ke kota A, saudara, ya. Memang kalau dulu kita bisa berjalan kaki, saudara, tapi berjalan kaki pun kita membutuhkan alat, ya kan? Maksudnya alat kaki, saudara ya. Nah, tapi saat ini untuk mencapai tujuan tertentu kita harus memakai namanya kendaraan. Ya, kecuali kalau seandainya jaraknya 5 atau 10 meter, saudara, atau 1-2 kilo, ya kita bisa berjalan kaki. Tetapi kalau seandainya sudah berjauh, letaknya jauh, kita memakai alat, saudara. Ya, begitu juga kita berkumpul di tempat ini, di gereja ini, kita mempunyai visi, tujuan, saudara, ya untuk kemuliaan nama Tuhan, kita pun harus memakai yang namanya alat, ya mungkin kendaraan, saudara ya, untuk mencapai ke rumah Tuhan, saudara ya. Tetapi di sini firman Tuhan di ayatnya yang ke-17, dan menyeberanglah ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, saudara. Jadi murid-murid Tuhan Yesus pada saat mau berangkat ke Kapernaum, Yesus belum datang, saudara. Belum ada, saudara ya, pada saat di situ. Sedang laut bergelora karena angin kencang, ya, dalam keadaan yang mungkin gelora karena angin kencang itu bisa menggambarkan sesuatu hal yang harus kita hadapi, saudara. Ya, mungkin di dalam gereja kita pun, saudara, ya, segala sesuatunya, masalah apapun juga, saudara, ya kita harus hadapi, saudara. Ya. Nah, menghadapinya bagaimana? Kalau di dalam ayat ini, saudara, kita perhatikan sesudah mereka mendayung, jadi artinya dia meninggalkan Yesus, ya kan? Karena di sini ayat di sini mengatakan Yesus belum datang, saudara. Sebelum datang, di mana murid-murid Tuhan Yesus pada saat di situ dia tahu gitu, ada badai, ada angin kencang, saudara. Karena dia ingin
mencapai tujuannya atau ke Kapernaum, saudara, akhirnya murid-muridnya memaksakan diri, saudara, untuk mendayung sendirian, artinya tanpa Tuhan Yesus, ya. Tanpa Tuhan Yesus, mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka, saudara. Ya, jadi Yesus pada saat kita mengalami masalah itu sebetulnya Yesus ada, saudara. Ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus, saudara, ya, walaupun murid-muridnya meninggalkan dia berusaha, ya, istilahnya dia memakai kekuatan sendiri, saudara. Nah, tetapi ingat, saudara, Yesus selalu menyertai murid-murid Tuhan Yesus, menyertai kita semua, saudara. Walaupun, saudara, ya, terkadang kita lupa sama Tuhan. Terkadang kita lupa dengan ibadah-ibadah yang ada, saudara. Tetapi Yesus selalu mencari kita, saudara. Yesus selalu mendekat kepada kita, saudara. Di saat ada masalah, di saat ada sesuatu hal yang mungkin kita rasakan sungguh berat, saudara, Yesus itu ada di kehidupan kita. Makanya di dalam firman Tuhan, marilah datang kepadaku yang lemah letih lesu, aku akan memberikan kelegaan, saudara. Ya, jadi Yesus ada di sekitar kita. Jadi kita nggak usah khawatir, saudara, bahwa setiap langkah itu Tuhan perhatikan, saudara, ya, setiap langkah kita, saudara, ya. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus, dia berusaha, saudara, dia ada melihat Tuhan Yesus, saudara. Tetapi pada saat di situ murid-murid Tuhan Yesus itu takut, saudara, karena dia melihat, saudara, ada orang yang berjalan di atas air, saudara. Dia pikir itu hantu, saudara, ya kan? Nah, terkadang kita pun mengalami hal demikian. Di saat kita terdapat masalah, terdapat sesuatu hal yang tantangan, saudara, kita kadang panik, saudara. Kadang panik, ya kan? Kita melihat seseorang yang orang itu mungkin ada utusan dari Tuhan untuk membantu kita abaikan. Karena merasa takut, saudara. Terkadang apa yang kita alami, saudara, itu ya apa yang kita alami itu tidak sesuai dengan nasihat yang mungkin dari hamba Tuhan, mungkin dari teman kita, kan? Nah, itulah terkadang kita merasa itu diabaikan, saudara, ya. Tetapi di sini Yesus berkata apa? Tetapi ia berkata kepada Yesus, aku ini jangan takut, saudara. Ya, jadi artinya Yesus memberikan kekuatan. Artinya pada saat di situ, ini loh saya, ya kan? Tuhan Yesus bukannya hantu, saudara. Artinya memberikan kekuatan. Nah, di saat kita mengalami ketakutan, di saat kita menghadapi masalah, kita datang kepada Yesus. Yesuslah yang memberikan ketenangan, saudara, bukannya ketakutan, jadi ketenangan. Di dalam situasi kepanikan, saudara, kita mendekat, kita berseru kepada Tuhan, dia akan memberikan ketenangan, saudara, ya. Nah, lalu akhirnya mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke tujuan. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus menaikkan dia ke dalam perahu, dan angin kencang, laut yang bergelora itu tenang, ya, tak tenang, dan mereka sampai ke tujuan. Nah, ini artinya apa, saudara? Gereja kita, saudara, gereja kita, saya selalu mengandalkan Tuhan, saudara, di dalam setiap perjalanannya, saudara. Ya, walaupun secara mata, saudara, ya, kita juga terkadang tidak terpikirkan, saudara, atau visi misi yang saya dapat terima di dalam Tuhan itu terkadang mustahil, saudara, ya kan? Mustahil
bisa tergenapi atau tidak. Tetapi saya hanya percaya kepada Tuhan, saudara. Saya membawa Tuhan selalu di dalam perjalanan gereja kita, saudara. Ya kan, untuk meraih visi misi itu, saudara, saya hanya perlu untuk kekuatan dari Tuhan, saudara. Kekuatan dari manusia mungkin ini yang mustahil, saudara. Tetapi saya percaya bagi Tuhan itu tiada yang mustahil, saudara. Ya, kehidupan kita pun demikian. Terkadang kita berpikir, saya nggak mungkin mendapat A, B, C, D. Saya tidak mungkin mendapatkan sesuatu hal, rumah atau kendaraan, saya tidak mungkin. Tetapi saudara, kalau seandainya Tuhan yang bergerak, itu semuanya akan terjadi, saudara. Yang penting apa, saudara? Yang penting ingat, saudara, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Semuanya akan ditambah-tambahkan. Gereja kita pun demikian, saudara, ya. Selalu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Makanya gereja kita walaupun dengan banyak keterbatasan, kita selalu eksis berjalan, saudara. Selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, saudara. Ya, dan saya pun tadi yang mengucapkan terima kasih ke Pak Sohandi yang berdoa untuk gereja, saudara, untuk mendapatkan tempat yang luas. Saya juga berpikir, saudara, ini Tuhan maunya apa, saudara? Ya, karena saya berpikir, kok Tuhan memberikan saya untuk mencari tempat yang lebih luas dalam kondisi saat ini, saudara. Ya kan? Ya mungkin saudara tahu, saudara, ya, kok kondisi saat ini gereja ingin mencari tempat yang luas. Nah, saya tidak tahu, saudara. Ya kan, tetapi ya saya berprinsip kepada apa yang tujuan yang Tuhan mau, saudara, ya kita jalankan, saudara. Saya tidak tahu visi misi Tuhan ini ke depannya bagaimana, ya kan. Nah, langkahnya harus bagaimana saya pun tidak tahu, hanya mengandalkan Tuhan, saudara, ya, dengan kesatuan hati di gereja Betani Immanuel, saudara, ya. Dan puji nama Tuhan, saudara, ya, kita selalu bersatu hati, saudara, untuk menjalankan gereja kita, saudara. Semuanya ini saudara, kita rindu, saudara, rindu ada kemuliaan nama Tuhan di tempat ini, rindu, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan di keluarga kita masing-masing, saudara, ya. Jadi itu saja, saudara, firman Tuhan. Artinya, saudara, di setiap tujuan gereja mempunyai visi misi, saudara, ya kan, mempunyai visi misi. Pertama, kita mengandalkan Tuhan, undang Tuhan, saudara. Dan yang selanjutnya, saudara, janganlah kita terlena, saudara, ya kan. Jangan terlena, kita harus waspada, saudara, di setiap saat, di setiap waktu, saudara. Di setiap pengajaran-pengajaran yang ada, kita pun jangan terlena juga, saudara. Kita harus kembali lagi kepada Alkitab, yaitu sumber kebenaran, saudara. Ya, itu saja firman Tuhan yang singkat, saudara. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita, khususnya untuk gereja kita, saudara, gereja Betani, ya. Biarlah gereja Betani menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan kemuliaan nama Tuhan di tempat gereja Betani berada, saudara. Baik, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu, ya Tuhan. Biarlah, ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus mengajarkan, menasehati kami, ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, ya Tuhan. Kami tahu, ya Tuhan, gereja kami tidak mudah, ya Tuhan, untuk terus berjalan, ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersepakat, ya Tuhan, untuk memohon kepada Engkau selalu agar Engkau selalu menyertai gereja kami, ya Tuhan. Urapi kami semua, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang begitu setia, taat kepada Engkau, ya Bapa. Berikan kekuatan kepada hati mereka, ya Tuhan,
untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang memberkati mereka di setiap aktivitasnya, di dalam setiap keluarganya ya Tuhan, anak cucu mantunya ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan dengan tangan orang-orang yang telah menabur untuk kemuliaan nama Engkau di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Engkau memperhatikan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga ya Tuhan merasakan damai sejahtera yang daripada Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau berkati di setiap usahanya, kegiatannya, keluarganya ya Tuhan. Bagi orang-orang yang rindu ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu ya Tuhan, Gereja Betani Immanuel ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi gereja kami ya Tuhan. Engkau akan menyiapkan orang-orang ya Tuhan yang rindu ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Gereja Betani ya Tuhan akan terus ya Tuhan menjadi saksi-Mu, terus menjadi kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia terus akan maju ya Tuhan, karena Engkau berada di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami hendak mengakhiri ibadah doa fajar ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Baik saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memulihkan kehidupan kita, yang memberkati pekerjaan kita, pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati.